Intinya kalau saya tidak nyaman, nyaman, dan tidak nyaman lagi. Jadi kenapa dibilang tidak nyaman, nyaman, dan tidak nyaman lagi? Sahabat betina butuh birahi, butuh emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Pakan Gacor. Nih, sekarang kita mau bahas kapan sih lakbet betina itu dinyatakan konslet. Lakbet betina dinyatakan konslet hampir sama dengan labet jantan. Bunyinya bunyi, ngesla, bunyi lagi, ngesla dengan nada kering atau nada minor. Ini kita berbagi settingan ya, kita berbagi perawatan harian. Perawatan harian labet betina dari awal sampai bisa dinyatakan konslet. Oke, ini yang menurut pengalaman saya, labet betina dinyatakan konslet. Intinya kalau saya
tidak nyaman, nyaman, dan tidak nyaman lagi. Jadi kenapa dibilang tidak nyaman, nyaman, dan tidak nyaman lagi? Sahabat betina butuh birahi, butuh emosi. Di saat birahi dan emosinya stabil, sahabat betina gacor dan bisa dinyatakan sampai kompleks. Nah, kategori nyaman atau tidak nyaman, kita lihat gini. Burung kita bikin tidak nyaman, sahabat betina ya. Tidak nyaman dalam artian kita kasih makan tinggi, kita jemur tinggi, sampai memang benar-benar burung itu merasa bosan. Nah, setelah mulai dia bunyi, dalam keadaan dia dijemur, dia bunyi, posisi burung yang sudah tidak nyaman itu tadi, mulai lambat laun kita turunkan pakan. Kita turunkan pakan, kita jodohkan ya. Jadi kita jodohkan, kawin dia, bertelur. Setelah itu jangan kita suruh dia ngeram. Telur kita ambil. Setelah telur kita ambil, si burung betina ini tadi kita bikin gimana caranya dia tidak nyaman lagi. Dalam keadaan masih dalam glodok dibuka, masih dalam keadaan kandang kotak, kita sendirikan. Nah, kita sendirikan di situ. Kita masih pakai pakan yang polos, cuman kita pakai campuran. Ya kalau kayak saya pakai pakan gacor, ya kita campur pakai pakan gacor. Nah, cuman prosesnya udah beda lagi settingannya. Baik di ekstra puding dia mau pakai jagung, atau ekstra puding dia mau pakai timun, intinya burung itu yang penting gacor. Nah, kalau misalkan kita tes, kita coba ya, kita kasih pakan kencang nih, tapi burung nggak mau bunyi. Oke, kita mulai turunkan. Kita pakai jemur tinggi, tapi burung belum mau bunyi. Ya kita jangan jemur seperti itu. Kalau misalkan kita pakai cara yang kita mandikan, justru malah dia gacor, kita turunkan birahinya malah justru dia gacor, ya itu diteruskan aja. Itu teruskan, tetap dalam kondisi birahi rendah, si labet betina itu mau bunyi. Nah, seperti contohnya ini harian pakai timun, miliknya polos, terus mandi, tidak terhitung mandinya, tanpa jemur sama sekali. Konslet cukup dengan waktu 1 minggu. Memang burung ini sebelumnya sudah karakter, burung ini sebelumnya memang sudah gacor ya. Beda halnya kalau misalkan burung dari nol, beli kita ombyokan gitu. Jadi intinya gini, kalau burung labet betina, kita kepingin punya konslet labet betina, bikin dia tidak nyaman, terus bikin dia nyaman dengan cara kita kawinkan sampai dia bertelur. Setelah itu bikin lagi tidak nyaman. Nah, setelah nanti dia gacor, dia enak, selah, udah rapet, ngekek udah enak, baru kita pengundulan. Nah, ini bedanya labet betina dengan labet jantan. Labet betina undulan, bukan pasangan. Jadi kalau kita ngomongkan labet betina itu, kenapa kita untung? Labet betina dia tidak bisa akur, dia tidak bisa kalau misalkan sudah jadi dia kawin nanti drop birahi. Jadi ada juga yang memang dia harus kawin, cuman posisi resiko terbesarnya dia bertelur. Jadi labet betina itu bisa dinyatakan konslet kalau misalkan sudah kita untul, dan setelah kita ambil untulannya, kita petal ya, dalam jangka waktu beberapa menit kemudian dia bunyi, dia gacor, dan intinya jeda
jeda burung lakbet betina ini memang benar-benar rapat. Jadi kalau misalkan mau dicoba lakbet betina gimana caranya kok bisa konslet, konsisten. Intinya satu, burung gacor dulu. Setelah gacor gimana caranya kita bikin nyaman. Setelah nyaman gimana caranya dia bikin burung itu memang benar-benar cuek. Ya berbagai macam cara. Intinya ya itu tadi, seperti yang saya bahas tadi, burung bisa dengan mandi rutin, bisa dengan pakan rendah dia konslet, bisa dengan pakan kenceng dan jemur kenceng dia bisa konslet, dengan tanpa rawatan pun burung lakbet betina bisa konslet. Nah ini buat kawan-kawan semua yang pemain lakbet ya, tentunya kita berbagi settingan, kita buka-bukaan dalam jangka waktu 1 bulan 15 ekor burung yang kita setting. Nampak perkembangannya bagus. Dari 15 itu ada 2 atau 3 ekor. Difokuskan dulu 2 atau 3 ekor ini, gitu ya. Jangan 15 langsung kita proyek semuanya. Nah, kalau 2 atau 3 ekor ini tadi salah satunya sudah bisa ngunci, ya itu untuk pembelajaran berikutnya. Jadi jangan terlalu berambisi untuk punya kuncinya. Kita tidak boleh tukar-tukar settingan. Tukar-tukar settingan kalau misalkan bahwasanya burung ini 1 minggu kita setting seperti ini atau 2 minggu kita setting seperti ini, tidak ada perubahan, kita tukar. Nah, kita tukar rawatan 2 minggu atau 1 bulan belum ada perubahan, ya kita tukar lagi sampai memang benar-benar ketemu di mana kesukaan lakbet itu, sampai dia mau berbunyi, sampai dia memang benar-benar gacor. Nah, setelah itu baru tahap konslet ya, konslet nada kering, terus minor, jalan lapangan, ya itu beda lagi. Jadi kawan-kawan semua, yang mudah kalau apa yang jadi pengalaman saya ini bisa gimana ya, untuk pembelajaran kita berbagi pengalaman. Ya, kalau misalkan saya ada konslet, kenapa Santan tidak? Gitu. Jadi siapapun itu bisa bikin burung lakbet konslet. Tapi kapan burung itu bisa dinyatakan konslet? Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita akan bahas di sesi setelan-setelan yang berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Kalau misalkan bermanfaat, di-share ke kawan-kawan yang lain. Pakan gacor insya Allah tidak akan nutupi settingan untuk burung lakbet yang ada di sini. Terima kasih.